Alhamdulillah tadi dari perjalanan saya dari Majalengka menuju Sukabumi diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa bersilaturahmi ke rumahnya Bunda Melati Ratu, seorang pakar spiritual yang berada di Kota Sukabumi ya Bunda. Iya, betul. Oke. Ya, salam. Dan juga semoga nanti saya pulang dari sini selamat juga sampai Majalengka ya Bunda. Amin, ya. amin, amin. Dengan Semoga berkahnya, membawa keberkahan ya, kerahayuan, kesejahteraan. amin, amin. Berkahnya wasilahnya saya bersilaturahmi ke rumah Bunda. Iya, betul. Nah, tujuan datangnya saya ke sini, saya ingin semacam apa ya, gerebek rumah atau mengeksplor rumah Bunda karena banyak banget pernak-pernik yang menarik di sini. Contohnya seperti ini nih, Bunda. Ini ada lukisan Prabu Siliwangi, terus foto-foto Bunda waktu ini Bunda sebagai pembawa acara di acara televisi Ganjil Misteri ya? Iya, betul. Di RCTI, Iya, Silet. betul. Silet. Nah, Bunda, ini saya mau bertanya nih, boleh Ya. barangkali boleh bertanya sama Bunda. Makna atau Bunda bisa mendapatkan lukisan Prabu Siliwangi itu kan nggak sembarangan. Iya. Gimana tuh bisa dijelasin Bunda? Betul. Karena memang untuk kespiritualan ya, Ya. di sini ini untuk kita mendapatkan satu penghargaan itu dengan kerja nyata kita, Dengan gitu ya. kerja Kerja keras. nyata kita, kerja keras kita, yaitu akhirnya mendapatkanlah dengan ini, ya. Cindera mata mungkin Ya, dari cendera mata itu karena memang kita yang memegang dari kespiritualan itu yaitu dengan tujuan yang dituju aliran itu Pajajaran. Oh gitu. Itu. Jadi ada aliran ya Pajajaran. Jadi teman-teman biasanya kan kita pasang lukisan di setiap rumah, di rumah-rumah kita untuk hiasan dinding rumah. Ya. Itu kita beli di toko. Tapi Bunda mendapatkan lukisan ini Dengan susah payah, ya betul. Siliwangi ini dengan susah payah banget nih teman-teman. Ya, betul. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol secara detailnya. Jadi kita pengen tahu dulu nih penjelasan Bunda masalah foto-foto yang di sini nih Bunda, seperti ini yang waktu di Ganjil Misteri Gerbang Gaib kamar 308 itu maksudnya gimana? Ya Gerbang Gaib 038 itu kamar 308 itu kalau nggak salah di hotel yang ada di Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu. Yang mitosnya di Hotel Ina. Yang mitosnya menurut pengakuan masyarakat sekitar itu Ratu Pantai Selatan atau Bunda Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul Nyi Roro Kidul suka berkunjung ke kamar tersebut. 308. Nah, itu bisa dijelasin Bunda. Ya. Ini foto-foto hanya sekedar untuk pajangan saja karena bekas untuk kenangan lalu aja ya di sini waktu syuting ya di sini dengan RCTI ya di sini. Jadi sebenarnya ada sisi perbedaan ya, sisi perbedaan itu dari yang awam dan yang kespiritualan mengerti itu. Gitu. Yaitu kalau memang dari awam melihatnya dengan pandangan yaitu mungkin biasa seperti saja. Musyrik gitu. Gitu. Ini tuh musyrik atau gimana gitu ya. Tetapi kespiritualan itu sejarah besar gitu kan. Karena iya betul di situ yaitu karena dengan kamar 308 itu di Hotel Ina memang di situ itu untuk umum, yaitu bisa saja siapa saja yang hadir datang ke situ itu untuk melihat-lihat posisi kondisi terkini atau terlama di hotel tersebut. Itu benar nggak mitos yang beredar di masyarakat bahwa Ratu Pantai Selatan sering berkunjung di kamar 308 tersebut? Iya, memang mitos itu. Memang tempatnya tinggalnya di situ karena ada kamar yaitu kamar sisi mistis yang ditunggalkan bahwa dikeramatkan dengan kamar 308 itu awal muasal itu dari Bapak Soekarno dulu. Bapak Presiden Soekarno. Iya, dulu itu. Presiden Republik Indonesia pertama. Iya, yang pernah dulu dipakai meditasi ya di sini dipakai perenungan. Meditasi itu semacam bertapa atau gimana? Ya, seperti kita ada sesuatu masalah untuk mencari penyelesaian sesuatu masalah dengan ketenangan, perenungan yang benar-benar memakai jiwa itu aja. Gitu. Jadi dari apa? Yang sebenarnya itu dari apa? Kamar 308 itu mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu berarti 100% kebenarannya mungkin ya. Iya, betul. Diawali dari bertapanya Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Iya, betul. Oke, lanjut. Jadi tempat peristirahatan kalau santai gitu, tapi bukan bertapa, bukan. Jadi peristirahatan di sini ini untuk perenungan ataupun dia seperti di situ itu merenungkan suatu masalah ya. Nah, di situ, nah disitulah ada timbul ya di situ itu jadi seperti wangsit di sekamar itu aja. Iya.
Oke, ini tadi udah dijelasin kan waktu ini foto-foto waktu Bunda syuting di RCTI di acara Ganjil Misteri Gerbang Gaib ya. Iya. Gerbang Gaib di acara Silet RCTI. Kita lanjut ke sebelah sini para sahabat Rizkuna Channel karena di sini juga menarik nih, banyak banget foto-foto Bunda. Nah, ini foto-foto Bunda karena Bunda ini seorang pakar spiritual. Nah, ini mungkin foto waktu apa pengobatan. Ya, betul. Di sini lagi pengobatan. Nah, jadi bisa dijelasin yang ini dulu nih, Bunda. Foto yang ini, Bunda kayak pegang kalau pegang kartu cekek ya di sini cekik itu memang suka membaca ramalan atau di sini terawangan dengan media ada kartu ceken yang dibilang ini kartu ceken ya. Ada yang dibilang kartu tarot. Kartu tarot, kartu lama ya, kartu zaman Belanda ya di sini. Kartu tarot, kartu ceken itu digunakan untuk konsultasi dengan terawangan ataupun membaca ramalan. Itu aja. Lanjut yang ini Yaumul Milad Bunda Melati Ratu ke 51 tahun. Ya, oh, itu jadi waktu tahun lalu. Jadi sekarang 52 nih hari besok itu 52 tahun. Oke. Nah, yang lanjut yang ini ada preman pensiunnya. Ini saya kenal banget nih. Soalnya saya penggemar preman pensiun juga. Ini Udin si copet preman pensiun. Ya, betul itu lagi ada pertemuan launching satu resto ya. Saung Awit 88 itu di situ. Di situ. Yang ini itu ini spiritual handal ya, motivator supranatural spiritual. Yang ini yaitu Ki Samudra, yaitu Ki Arjuna Samudra dari Solo. Itu gitu. Waktu pertemuan di Pelabuhan Ratu. Mungkin waktu konsul-konsul atau sharing-sharing sama spiritual. Ya, betul. Begitu. Lanjut yang sebelah sini, Bun. Ya. Yang ini. Nah, ini kita tahu ya yang suka biasa mendawamkan menyanyikan lagu Raja Siliwangi, tahu nggak? Kurang hafal sih. Nah, untuk yang Pajajaran mungkin tahu ya. Inilah sejarah tokohnya ini. Satu Jawa Barat itu. Bapak Raden Ki Bagus inilah orangnya gitu. Di sini. Yang ini waktu Bunda kunjungan kemana, Bunda? Yaitu waktu tujuan yaitu Kujang itu ke Majalengka, yaitu ada Majalengka berarti daerah saya dong. Iya dong, betul sama Majalengka ini orangnya ke sini ya. Daerah mana ini? Ini Majalengka itu daerah mana ya? Lupa lagi untuk petilasan yang Prabu Siliwangi di situ juga. Oh, yang di Raja Galuh mungkin ya Pajajaran, ya, daerah Pajajaran. Itu ya, betul. Di sini. Lanjut ini lagi pengobatan apa, Bunda? Ini lagi pengobatan mandi ruat ataupun setelah buka aura itu mandi ruat, ada yang juga dengan buang sungkolo, ada juga dengan luluran, adapun dengan pengisian pengasihan. Ya macam-macam pengobatan dari santet, kena santet, itu kena guna-guna. Misalkan ini salah satu yang ini sedikit contoh aja. Bunda lagi mau gawati yang guna-guna atau biasa bahasa kasar Sunda itu santet, kena santet. Ya, betul itu. Ini waktu di Pajajaran juga mungkin ya. Ya, betul. Kalau yang ini, Bunda, yang ini sama Trans 7 yaitu jejak leluhur. Oh, ini ya itu Mak Maya ini yang dua dunia. Oh, yang dua dunia lain. Iya, betul. Ini kru-kru Trans 7 semua kan, Bunda? Ya, betul. Nah, ini lanjut ke sebelah sini. Ya. Para sahabat Rizkuna Channel, ini foto-foto Bunda waktu di Pajajar mungkin atau di mana? Iya, itu di Gunung Padang. Di Gunung Padang. Kalau ini saya tahu nih. Ini itu Panjalu. Iya, betul. Di Panjalu. Ya, nah, ini berarti ini ada apa semacam list pengobatan Bunda mungkin ya, bisa betul. Dilihat nanti di kamera itu apa aja. Saya tidak bisa sebutin satu persatu karena banyak banget mungkin Bunda. Ya. Nah, yang lanjut yang sebelah sini ini mungkin Bunda juga sama ini mendapatkan lukisan. Ya. Ini tidak sembarangan. Gimana? Ya betul, ini satu tugas memang harus dikerjakan dengan berat sebenarnya untuk mendapatkan lukisan ini. Gimana? Karena dengan sosok fisik dari bawah ke atas itu sosok Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Cuma hanya cuma hanya di sini ini mimik mukanya aja yang diganti dengan muka Bunda. Oh gitu. Itu aja di sini sebenarnya ada tugas beban berat ya sebenarnya di sini untuk menjadikan figur yaitu dimasukkan ke lukisan ini dan entah kenapa sebenarnya ada tanda tanya dalam batin Bunda dari dulu juga seperti ada kalau pembuatan lukisan untuk Ibu Ratu Kidul, Roro Kidul itu biasanya semuanya itu yang dilukisnya itu model-modelnya itu meninggal. Ya di sini. Kebanyakan. Kayak seperti Basuki Abdullah itu melukis Nyi Roro Kidul tetapi dengan model mukanya foto model.
Tetapi dengan foto modelnya itu meninggal, meninggal. Misalnya gini nih, saya melukis salah seorang wanita dibentukin kayak Bunda Ratu ya, Nyiroro betul. Kidul. Terus dan yang dilukisnya itu wajah yang dilukisnya itu meninggal dunia. Meninggal. Nah, Bunda itu sepertinya agak ketakutan kemarin-kemarin ini ya. Cuma tapi ya entah juga ini masih ini ya. Hanya berselang waktu beberapa bulan semuanya udah selesai, pelukisnya meninggal. Jadi pas melukis ini. Biasanya yang melukis itu yang dilukisnya meninggal, tapi ini malah pelukisnya yang meninggal. Pelukisnya yang meninggal. Gitu. Ini Bunda mendapatkan ini secara apa? Gimana maksudnya? Jadi secara ada satu beban interaksi energi atau? Iya betul. Jadi ada masukan mediasi sendiri ya di sini. Berarti itu dari hal gaib mungkin ya? Ya. Yang dari hanya seseorang yang bisa melihat hal tersebut. Begitu. Lanjut ke sebelah sini sama ini ya, ini pengobatan ya, Bu? Untuk pengobatan ini yang dari luar, dari Cirebon, dari Jawa, dari mana kan Bunda itu terima dari seluruh Indonesia. Oh gitu. Pengobatan itu. Ya. Nah, ini Bunda lanjut ke sini ke ini ada lukisan Bung Karno, Prabu Siliwangi dan Ratu Pantai Selatan atau Bunda Ratu Nyiroro Kidul. Iya, betul. Ini bisa dijelaskan Bunda kenapa dengan 3 tokoh tersebut? Iya, 3 tokoh ini memang powernya semua sangat tinggi ya. Dan semua bertiga-tiganya itu ada kaitan. Mempunyai kelebihan. Kaitan yaitu kaitan yang nyata itu kaitan batin ya di sini. Ada komunikasi batin yaitu terikat dengan batin sebenarnya. Dari 3 serangkai ini memang sangat-sangat erat, yaitu dikatakan itu powernya sangat tinggi. Punya ikatan yang kuat mungkin ya. Ya betul. Jadi yang tidak bisa dilepas ya istilahnya ya. Di sini ada kaitan antara batin aja. Oke, lanjut di sini ini banyak apa nih Bunda? Ya itu untuk pembuatan garam krosok, yaitu untuk pengobatan juga enggak? Ya pengobatan, salah satu itu untuk buat paket ya. Jadi itu untuk paket lengkap, paket enggak lengkap itu dari buka aura atau ruatan ada apa itu bisa dijadikan media dengan bahan lainnya dan nanti bisa dipaket untuk yang tidak bisa hadir nanti dikirim. Nah ini Bunda, ini lukisan yang cukup menurut saya ini menarik banget, selain besar mungkin harganya juga tinggi. Ini Bunda beli atau mendapatkan dari mana tuh? Ya ini dapatkan dari Taman Sari ya, Taman dari Jogja, dari Yogyakarta. Ini dari Yogyakarta yang membuat lukisan itu Bapak Abdi Dalem Suhardi Bopo. Oh ini ada tulisannya ya? Bopo ya. Oke, ada. Bopo Suhardi Abdi Dalem yaitu keraton dari Taman Sari. Dari Taman Sari ke dari Yogyakarta. Iya, itu yang dipakai untuk penobatan kesultanan yang ke-berapa gitu ya, ke-9 tak ke-4 ya di sini. Ini waktu mendapatkan ini, Bunda berarti kan nggak dikasih secara cuma-cuma. Ya. Pasti ada Bunda melaksanakan mengerjakan apa dulu? Ya, mengerjakan ada satu tugas ya, ada satu tugas itu cuma hanya nggak bisa diceritakan di sini, yaitu tugasnya tugas. Nah, jadi gitu. Hanya Bunda yang tahu gitu. Ya, betul. Jadi pas kebetulan hari Jumat ke situ itu pas hari bagus karena hari Jumat itu berkah, jatuh itu ke Bunda dan mendapatkanlah ini cindera mata ini. Tapi untuk mendapatkannya itu susah payahnya, susah banget. Mungkin Bunda tidak bisa menjelaskan di sini. Ya, betul. Itu secara pribadi atau privat saja. Ya, betul. Oke, lanjut di sini Bunda. Ini saya melihat kayak apa ini? Kayak di film-film apa tuh? Ya, nanti lampir ya di sini. Ya, ini sebenarnya seperti apa ya, boneka gitu ya. Ini berdua. Sebenarnya aslinya ada 5. Ini udah diisi sebenarnya. Diisi itu dari apa ya, dari sisi debu roh istilahnya, yaitu yang arti dari kata jadi udah gaibnya itu khodamnya udah nempel. Udah nempel di boneka tersebut. Nah di sini lanjut nih Bunda, ada keris kecil sama kayak ini ada cendera mata aja dari seseorang dari Kalimantan. Oh itu mah berarti hanya cendera mata? Ya, dari Kalimantan aja. Nah ini lanjut ke sebelah sini Bunda, ini ada lukisan lagi, lukisan Ratu Pantai Selatan. Ini sama dengan itu. Sama. Hampir sama dengan itu. Tapi artinya wajahnya cuma memang yang dibuat itu dari pelukisnya sendiri. Kalau yang ini. Oke. Mendapatkan ini Bunda dari apa dari, bisa dijelaskan? Ya, ini juga sama hadiah, yaitu hadiah terindah, sulit didapatkannya juga secara tiba-tiba ini. Oh, gitu. Karena dengan satu versi yang pelukisnya tidak
ada di mana-mana gitu ya. Jadi mungkin tidak sembarangan orang bisa mendapatkan lukisan tersebut. Iya betul. Nah ini kursi, masalah kursi Bunda beda dari yang lain. Kalau kursi yang itu kayak gitu, kalau ini beda. Hanya satu lagi. Kita apakah ini kursi ya, khusus atau ini enggak? seperti kursi khusus, sepertinya bukannya kursi khusus ini ya. Jadi seolah-olah kalau kita ada sisi dari kespiritualan itu dari selatan, itu pasti ada pernak-pernik selatan. Oh, ya. Gitu. Jadi kalau seperti kursi ini pun juga ya harus ada gitu. Nah ini untuk kursinya sendiri nih Bun, bisa hanya untuk bisa diduduki sama Bunda saja apa bisa sama orang lain gitu? Enggak, bebas. Bebas. Kursi mah enggak ada keistimewaan sama sekali, ini mau bebas, hanya kursi biasa. Iya, bebas. Oke, lanjut. Bisa menjelaskan nih Bunda, ada harimau. Lukisan harimau yang besar banget. Ini lukisan harimau ini jadi sama juga, ini pembuatannya itu sangat sulit. Lukisan harimau yaitu karena kita aliran Pajajaran dan kita turun Pajajaran kalau Sunda ya. Turun Pajajaran Siliwangi. Nah, disinilah simbol, hanya simbol. Tetapi ini kelihatan bulunya seperti asli ya. Ini lukisan cuma ditutupin plastik aja, takut kotor gitu. Karena membuatnya pun juga ini orangnya sakit-sakitan pelukisnya gitu. Oh jadi setelah melukis harimau ini, yang melukisnya itu sampai sakit-sakitan? Iya betul gitu, sulit itu. Sulit dijelaskan. Iya. Nah ini ke mana ini lanjut? Ya untuk ke kamar, kamar meditasi Bunda di sini. Boleh masuk Bunda? Ya boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Inilah untuk kamar Bunda, yaitu untuk meditasi sebenarnya ya hanya segini aja. Karena udah biar kamera jelas. Udah ini ya, udah apa tuh, udah. Oh jadi ini kamar Bunda. Meditasi aja. Jadi yang tidur di sini hanya Bunda seorang. Enggak ditidurin memang. Sepanjang malam, sepanjang hari, sepanjang tahun itu kosong. Kosong ini kamar. Nggak pernah ditinggalin. Ini jadi hanya untuk meditasi aja. Meditasi itu semacam apa ya Bunda? Semacam kita ada sesuatu konsul komunikasi batin dengan beliau-beliau, yaitu Bunda itu di sini lah. Oh, gitu. Ataupun ada Bunda Ratu. Iya. Gitu. Ataupun dengan pengobatan, misalkan lagi ada pengerjaan pengobatan itu pribadi, yaitu untuk mengerjakan sesuatu masalah penyelesaian. Yaitu disinilah Bunda kalau di kamar ini. Berarti Bunda Ratu atau Ratu Pantai Selatan sering juga ke sini. Iya. Kalau boleh merasakan di sini aja, ritual dulu, meditasi dulu sendiri. Maksudnya gimana? Kalau mau merasa getaran ada sir ya. Kalau di sini itu bilang sir ya. Ada sir beliau itu boleh dirasakan nanti misalkan malam sendiri meditasi di sini. Saya sendirian maksudnya gitu? Ya, betul. Gitu. Dengan lampu mati ya di sini ya. Gitu. Nah, lanjut ini Bunda, lukisannya ada 2 lukisan. Iya. Bisa dijelaskan itu Bunda mendapatkan dari mana dan bagaimana? Nah, inilah pertama dulu udah beberapa tahun lama ke belakang itu kita ke Karanghawu ke Pelabuhan Ratu, itu di situ kita ada ceritanya mau bikin melukat tamu pasien. Tetapi lihat dari atas itu ada bisikan, aku harus ikut bawa itu ke rumah gitu. Nah, inilah lukisan ini dibawa. Nah, inilah yang dibawa dari Pelabuhan Ratu ke rumah ke sini. Gitu. Kalau ini apa nih Bunda, ada semacam kayak payung atau apa tuh ya? Ya, ini sebenarnya ya simbol juga ya, simbol istilahnya itu peneduh. Peneduh itu seperti pengayoman, kalau untuk payung kan untuk mengayomi ya, meneduhi ya di sini ya, gini. Jadi bukan untuk payung sembarang payung seolah kayak gitu ya. Di sini ada ciri, yaitu dari ciri satu masa kerajaan-kerajaan bahwa tahta itu duduk di singgasanan harus selalu ada payung. Nah ini Bunda lanjut ke belakang. Di belakang itu ada semacam pernak-pernik kayak apa? Ini ada khasiatnya nggak Bunda? Ya. Di sini ini kayu kaboa. Kayu dari darat dari Leweng Sancang, Pajajaran. Ini yang merupakan seperti naga. Ini. Dan yang ini yang besar ya di sini. Kalau yang ini sepertinya jadi kayu-kayu bambu-bambu dari Dieng ya, dari Wonosobo Dieng. Dari Jawa Tengah. Iya, betul. Dan ini pun juga dari salah satu hutan yang tercukup kenal ya di sini ya, nggak bisa dikatakan sih nama hutannya ya di sini. Masih mungkin privat Bunda ya? Ya betul, dan di sini pun juga ada tersimpan keris-keris, yaitu keris-keris
dari sesepuh masa lampau ya. Boleh sebenarnya di sini ya. Nanti. Ya, di sini ini itu enggak ini ya. Ini keris-keris seperti begini tua. Usianya itu udah tua, ribuan tahun apa ratusan tahun? Ratusan tahun. Ini sampai tahun. Begini tapi tidak perbaharui sama Bunda karena tidak mau hilang keasliannya. Gitu aja di sini ini. Jadi ada banyak tuahnya aja. Gitu. Lanjut ke bawah Bunda, ini ada kayak harimau ya, patung atau apa nih namanya nih ya. Di bawah. Boleh? Duduk ke bawah. Ini ya boleh di sini. Ya, ini hanya simbol aja sih. Simbol aja ya, betul. Mungkin. Simbolik yang mungkin ada sedikit ada apa ya? Ada ya kalau Pajajaran kan simbolnya harimau ya. Begitu aja. Maung mungkin aja orang. Iya, maung bodas katanya ya di sini ya. Nah, gitu. Itu ada keistimewaan, berarti nggak ada keistimewaannya? Ada ngisi. Ada ngisi, ada semuanya udah berhadam. Oke, lanjut. Ya. Berarti kalau ini tempat tidur ini jarang ditempati sama Bunda? Iya, enggak ada yang tidurin selama ada di sini, itu nggak pernah ini. Oke, mau tanya apa lagi? Ini lanjut ke sebelah sini Bunda, banyak banget pernak-pernik, bisa di zoom sama kameramen, silakan. Dilihat terlebih dahulu, ini pernak-pernik yang berada di kamar sini. Oke, boleh, silakan. Nah ini gong yang selalu bunyi itu. Gong yang mana? Yang ini yang gamelan itu. Gamelan maksudnya selalu bunyi kayak gung gitu. Kalau tiap malam tertentu itu terdengar suara gong, yaitu ternyata itu dari gong ini. Khasiatnya itu. Apa khasiatnya itu? Udah ngisi ya. Jadi ada sesuatu hodam yang di dalamnya itu. Lanjut itu ada kayak apa tuh, boneka atau apa? Ya, itu hanya patung hiasan-hiasan aja ya di sini. Jadi tapi juga ada isinya juga karena udah dimasukin energi sama Bunda. Berarti yang semua pernak-pernik di kamar ini semuanya itu ada hodamnya mungkin Bunda ya? Ya, ada betul. Yang isinya Bunda ya? Tapi, ya betul, seperti ini kujang gitu ya. Ataupun juga ini seperti ini, itu semuanya ada itu. Ada khasiatnya, ada kelebihannya, ada keistimewaannya mungkin Bunda ya? Seperti itu. Karena kalau misalkan lagi meditasi gitu ya, meditasi ini atau di meja sana, di meja ini keris mana gitu, pagi-paginya itu udah diisi energi sama Bunda, terus pagi-paginya itu Bunda masuk, itu si keris udah ada di bawah. Di bawah sini. Ya, seperti itu. Jadi udah loncat sendiri ada di bawah gitu. Si media-medianya itu. Nah, para sahabat Rizkuna Channel, ini kita sedang berada di kamar Bunda Melati Ratu. Tapi kamar ini jarang ditempati ya. Iya, untuk meditasi saja. Untuk meditasi, untuk pengobatan Bunda Ratu ya. Iya. Nah, untuk masalah peralatan perabotan yang ada di sini itu semuanya berisi semua energi-energinya, energi positif semua. Kalau di bahasa Sundanya itu dibilang apa ya, hodam ya Bunda ya. Udah ada hodam, udah ada penunggunya. Ya, betul. Nah, makanya bagi yang penasaran, tontonin terus ya di channel YouTube Rizkuna Channel. Kita akan mengoreksi Bunda, kehidupan Bunda waktu awal merintis di bagian spiritual tersebut. Iya, boleh. Yuk.